Pada suatu hari, di negara utara Spanyol, lahirlah seorang anak bungsu dari 13 bersaudara yang diberi nama Inigo de Loyola, yang lebih kita kenal dengan Ignatius Loyola. Sejak muda, Ignatius Loyola merupakan anak laki-laki yang nakal, suka berjudi, dan minum-minum. Tambah anggur 1. Hei, pulang kalian. Selain ia sering bermain kartu dan bermabuk-mabukan, ia juga merupakan sosok yang senang bertengkar dan adu pedang. Di masa mudanya, ia dan kakaknya sudah ikut perang antar desa maupun kota, melawan penjajahan dari tentara Perancis. Hingga di usia 30 tahun, ia pun sudah ikut perang besar mempertahankan daerah Spanyol dari penjajahan Perancis bersama dengan saudaranya dan memenangkan banyak pertarungan. Namun suatu hari, keangkuhan di masa mudanya membuat dia dan pasukannya menuju kekalahan. Ignatius, kita harus mundur. Situasi sekarang berkabut dan musuh sudah mendekat. Kita bisa terkepung. Apa itu mundur? Kita tetap maju. Pertahankan pos ini sampai bala bantuan datang. Tapi, Maju! Awas! Hujan panah! Semuanya mundur! Sembunyi! Anak panah mengenai kakak Ignatius dan ia pun tersungkur. Kak! Kakak! Bangun, Kak! Ignatius, ingatlah demi siapa kau bertarung. Kakak Ignatius pun pingsan. Di tengah kebingungan apa yang dikatakan oleh kakaknya dan amarah yang meluap dalam dirinya, Ignatius berdiri dan berniat untuk maju. Berani-beraninya! Suara bom ditembakkan oleh musuh dan meledak di dekat Ignatius. Bangunan di dekatnya runtuh dan Ignatius tertimpa tiang mengenai kakinya. Ignatius dibiarkan hidup karena prajurit Perancis mengagumi keberaniannya. Pasukan Ignatius kalah dan saudara laki-lakinya meninggal. Kaki Ignatius patah dan butuh waktu berbulan-bulan untuk sembuh.
Kaki Ignatius mulai sembuh, namun tidak sempurna. Ignatius meminta tabib untuk memotong tulang kakinya yang patah. Ia mencoba meluruskan kembali kakinya tanpa anestesi. Namun usahanya gagal. Sepanjang hidupnya, Ignatius harus berjalan pincang. Selama berminggu-minggu di masa pengobatannya, Ignatius hanya bisa duduk dan membaca buku di Kastil Loyola. Ia merasa bosan dan mengharapkan cerita-cerita romansa. Masa nggak ada buku tentang percintaan sih? Akhirnya, Ignatius terpaksa membaca buku tentang kisah hidup Kristus dan juga buku-buku tentang Fransiskus Assisi. Namun semakin ia membaca, semakin ia merasa kisah para kudus dan Kristus patut ditiru, dan ia merasa semakin damai dan puas lahir batin. Setelah membaca buku-buku spiritualitas iman, ia pun mulai bertobat dan berpuasa setahun setelahnya. Ia memang sudah bertobat, namun ia merasa jiwanya belum sepenuhnya bersih. Karena itulah, ia berencana pergi ke Roma meninggalkan tempat tinggalnya. Ia mulai dengan melakukan ziarah ke Bunda Maria dari Montserrat selama 10 bulan, menerima pengakuan dosa umum, dan berlutut sepanjang malam di depan Gua Maria. Ignatius menanggalkan pedang dan pisaunya di altar, serta melepas jubahnya yang indah. Lalu ia berjalan keluar dan memberikan jubahnya yang indah tersebut kepada orang miskin. Terima kasih Tuan, terima kasih. Semua demi kemuliaan Tuhan. Ignatius hanya memakai kain kasar dengan sendal dan tongkat. Pertobatan Ignatius dimulai semenjak perjalanannya ke Gua Maria. Saat ia berusia 33 tahun, ia kembali bersekolah dan masuk seminari di Barcelona. 2 tahun setelah masuk seminari, Ignatius masuk ke Universitas Alcalá. Disitulah semangatnya dalam mengajarkan Injil muncul. Bahkan ia sampai mengumpulkan anak-anak sekolah serta orang dewasa untuk mengajarkan Injil dan cara berdoa kepada mereka. Semangatnya sangat menggebu-gebu, sampai ia harus keluar masuk penjara selama pendidikannya. Selama studinya di Universitas Alcalá, Ignatius dimasukkan penjara selama 42 hari oleh Inkuisisi Spanyol. Setelah keluar penjara, Ignatius pindah ke Universitas Salamanca. 2 minggu kemudian, ia kembali di penjara. Akhirnya, dia hanya diperbolehkan untuk mengajar anak-anak kecil saja. Dan itu pun hanya semata-mata kebenaran iman yang sederhana. Ignatius melanjutkan perjalanannya ke Paris dan pindah ke Universitas Paris. Sembari melanjutkan pendidikannya, ia tetap mengajar untuk berdoa dan memberitakan Injil. Semangatnya dalam mengajar dan memberitakan Injil tidak pernah padam.
Di suatu pasar, Ignatius membeli buah-buahan di tempat yang biasa ia beli, dan ia sering melebihkan uangnya ke penjual di sana. Tuan, mohon maaf. Kenapa Tuan sangat berbaik hati selalu memberi saya uang yang berlebih? Semua demi kemuliaan Tuhan. Saat berjalan pulang, Ignatius dihampiri oleh gadis cantik. Halo Tuan, saya dengar Tuan seorang guru yang pintar dan baik hati, mau memberikan uangnya ke orang-orang di sini. Apakah malam ini Tuan ada waktu luang? Semua demi kemuliaan Tuhan. Saat di jalan pulang, Ignatius melihat orang miskin yang ditelantarkan oleh orang-orang. Ignatius menghampirinya dan menolongnya. Minumlah saudaraku. Terima kasih Tuan. Bagaimana aku bisa membalas kebaikan Tuhan? Semua demi kemuliaan Tuhan. Semua demi kemuliaan Tuhan. Itulah yang selalu dikatakan Ignatius Loyola sepanjang hidupnya mengajar orang-orang dan membantu yang kesulitan. Ignatius beserta kedua pembinanya melanjutkan perjalanan mereka ke Roma sesuai dengan utusan dan tugas pelayanan dari Sri Paus. Setahun kemudian, Ignatius ditabiskan di Roma sebagai imam, namun dia belum memimpin misa kudus. Saat itu ia berusia 37 tahun. Selama 10 tahun, Ignatius melanjutkan pewartaannya di Roma. Ignatius merayakan Natal dan memimpin misa kudus pertamanya di Gereja Santa Maria Basilika Mayor di Kapel Palungan, tempat di mana letak kayu palungan bayi Yesus dilahirkan. Di situ pun Ignatius mewartakan Injil dengan kata-kata, Semua demi kemuliaan Tuhan. Tahun berikutnya, Ignatius meminta seluruh kawan-kawannya untuk datang ke Roma dan mendiskusikan masa depan mereka. Ignatius dan kawan-kawannya memutuskan untuk membuat suatu komunitas. Komunitas itu adalah Serikat Yesuit atau Serikat Yesus. Dan setahun kemudian, dengan persetujuan Sri Paus, mereka semua mengucapkan kaul kepatuhan dan diresmikan oleh Sri Paus ketiga pada tanggal 27 September 1540. Setahun setelah diresmikannya Serikat Jesuit, Ignatius Loyola resmi diangkat menjadi pejabat superior jenderal pertama sebagai gelar resmi pemimpin pertama Serikat Yesuit, dalam arti lain Sri Paus Hitam. Sri Paus Hitam identik dengan pakaiannya yang serba hitam. Tugasnya sama seperti Sri Paus, namun Sri Paus Hitam berperan layaknya seorang jenderal, walau tidak meninggikan dirinya seperti jenderal dalam kemiliteran. Perannya adalah sebagai prajurit yang memberitakan Injil ke seluruh dunia. Pengembaraan Ignatius berlanjut selama bertahun-tahun di Roma. Ignatius menyaksikan pengikut Serikat Yesuit yang awalnya hanya 8 orang, berkembang menjadi 1.000 orang. Dengan universitas dan rumah-rumah spiritualitas di segala penjuru Eropa, Brazil, dan Jepang, kata-kata Ignatius Loyola yang selalu diucapkan yaitu, semua demi kemuliaan Tuhan, menjadi moto Serikat Yesuit sampai sekarang, yaitu Ad Maiorem Dei Gloriam.
Di balik perjuangan dan kesuksesannya selama 15 tahun, Ignatius Loyola menderita berbagai penyakit pencernaan. Saat sebelum ia pindah ke Roma untuk ditahbiskan, dia tetap semangat dalam mengajar dan mewartakan Injil, mengalahkan sakit yang ia derita. Pada musim panas tahun 1556, kesehatan Ignatius memburuk. Pada sore harinya, Ignatius meminta Father Polanco untuk menemui Sri Paus dan meminta berkat bagi dirinya, menyiratkan bahwa ajalnya sudah dekat. Father Polanco menyetujuinya, namun ia ingin menemui Sri Paus besok subuh. Meskipun Ignatius lebih suka Father Polanco pergi sore itu juga, namun ia tidak memaksanya. Keesokan harinya, Father Polanco bergegas ke Vatikan untuk menemui Sri Paus. Tetapi sayang, sudah terlambat. Ignatius Loyola, mantan prajurit dan pendiri Ordo Serikat Yesuit, wafat pada tanggal 31 Juli 1556. Ignatius dibeatifikasi pada tanggal 27 Juli 1609 dan dikanonisasi oleh Paus Gregorius ke-15 pada tanggal 12 Maret 1622 yang sekarang menjadi santo pelindung kita, Santo Ignatius Loyola.